dekat dari rumah saya, terus juga It was fun. Kendalanya paling nggak ada kendala sih. Kendalanya paling ulang. nama saya Mayang. Halo, perkenalkan nama saya Naim. Nama saya Diana Erlin Widyastuti. Saya berasal dari Mataram, kemudian kuliah di Universitas Mataram, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Saya Naim, saya dari Aikmal, Lombok Timur. Saya kuliah di Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2016. Angkatan 2017, kuliah di Bandung, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Karena kebetulan dekat dari rumah saya, terus juga kampus Universitas Mataram nggak kalah keren dengan kampus di luar daerah lainnya. Karena pertama deket dari rumah, Lombok Timur Mataram deket, yang kedua hemat budgeting juga, dan I love Lombok. Saya ingin memaksimalkan dengan cara jauh dari orang tua. Tentu saja ketika berada di luar pulau pasti ada rasa rindu dengan kampung halaman. Nah, itulah yang menyebabkan semangat saya semakin terpacu untuk melakukan yang lebih baik lagi. Harapannya ketika kembali lagi ke Lombok, itu saya bisa berkontribusi secara maksimal di kampung halaman saya. Kalau dari saya kendalanya nggak ada sih, karena memang kuliah ya pakai bahasa Indonesia kayak gitu, nggak ada kendala apapun. Untuk kuliahnya sendiri cukup struggle ya guys, tapi karena Lombok ini banyak tempat healing yang bagus, jadi struggle dikit-dikit healing kayak gitu. Dan teman-temannya juga fun, dosen-dosennya seru abis. Kuliahnya lancar, alhamdulillah. Sekarang saya sudah lulus tahun 2021 kemarin di bulan Agustus. Kendalanya paling ketika jauh dari keluarga itu ada bencana alam. Ada bencana alam waktu itu gempa lumayan besar di Lombok, itu lumayan susah menghubungi keluarga karena sinyal yang tidak stabil. Tapi dengan masalah-masalah seperti itu saya semakin bisa mengontrol diri saya, semakin bisa manajemen diri saya dengan baik. Gimana untuk menstabilkan antara emosi dengan kewajiban saya sebagai mahasiswa di pulau seberang. Culture shock juga nggak ada sih, karena memang saya di Mataram ini dari SD, SMP, SMA, kadang kuliah juga ketemu teman-teman yang itu lagi, kayak gitu. Jadi kalau untuk culture shock nggak ada. Kalau untuk culture shock, lebih kayak di Lombok Timur tuh kan masih jarang ya, terutama di Aikmal masih jarang banget nih yang ngomong bahasa Indonesia. Kalau di Mataram tuh ya banyak pendatang, terus mostly anak-anak mudanya juga ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Dan karena teman saya dari berbagai macam daerah di Lombok, saya jadi paham kalau Lombok ini ternyata bahasanya itu beragam banget. Jadi nggak cuma satu Sasak tok gitu loh. Jadi ada bahasa Sasak Lombok Tengah, Sasak Lombok Timur, Lombok Barat. Even desa-desanya pun bahasanya berbeda. Lebih ke bahasa sih culture shock saya sendiri. Nggak tahu dari yang lain, kalau dari saya sendiri saya belum menemukan culture shock apapun, karena saya sendiri itu orangnya lumayan cepat beradaptasi dengan lingkungan saya sekitar. Dengan makanannya pun nggak ada masalah, kayak misalkan seblak dan lain-lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Malahan saya merasa dengan saya di tempat baru, di lingkungan baru, itu saya mendapatkan semakin banyak pengalaman yang berharga, orang-orang baru, dan itu bisa menambah wawasan saya. Dari udara, suku, bahasa Enggak. berarti pintar bahasa Sunda ya? Cepet sih belajarnya bahasa Sunda, cuma nggak bisa ngomong tapi paham. Kernaon, gitu doang. Pastinya pengen melakukan hal-hal yang positif, terus lebih tetap produktif juga. Mungkin dengan saya bisa bergabung dengan tim Inside Lombok, atau tim kami itu bisa mengedukasi atau memberikan informasi-informasi menarik atau bermanfaat kepada masyarakat Lombok. Terima kasih. Untuk kontribusi saya ingin memajukan Lombok nih dari terutama industri kreatif ya, karena menurut saya banyak anak-anak muda Lombok yang punya skill mumpuni di bidang tersebut tapi kurang dieksplor aja gitu. Terutama dari segi pariwisata, saya juga ingin memajukan Lombok, ikut memperkenalkan Lombok nih dari segi pariwisatanya, karena itu tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil.
Misalnya post sosial media. Kita ini kan anak-anak muda nih yang kayak nggak bisa lepas banget dari sosial media. Nah, kita bisa mulai dari situ. Kita juga bisa mulai jalan-jalan di daerah kita sendiri, di kampung halaman kita sendiri, which is banyak tempat-tempat yang bagus yang nggak kalah sama luar kota. Jadi ya bisa dimulai dari hal kecil dengan mempromosikan daerah kita sendiri. Be proud of our island, guys. Nah, saya melihatnya di sisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui itu NTB itu masuk ke daftar minat baca yang paling rendah di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun kita tahu minat bacanya itu sangat rendah. Jadi ini menurut saya suatu hal yang sangat krusial untuk saat ini. Langkah yang saya lakukan mengikuti suatu komunitas di mana komunitas tersebut itu memfasilitasi anak-anak yang ada di Lombok untuk mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu. Itu sudah saya lakukan sedikit demi sedikit walaupun mungkin dalam bentuk gebrakan yang kecil.